saya adalah ketua kelompok dari kelompok mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang beranggotakan saya, Ardo Nugang dengan NIM C2255201058. Lalu ada teman saya, Firdaus Abriel NF dengan NIM C2155201004, M. Rafa Saputra dengan NIM C2255201055, M. Ilham Al-Rashid dengan NIM C2255201062, dan Rahmat Eka Septiandi C2255201069. Di sini kami membuat presentasi mengenai laporan SKPL yang kami kerjakan yang menganalisis sebuah aplikasi bernama Maju Indonesia yang digunakan sebagai aplikasi kasir di coffee shop. Pada laporan SKPL ini memiliki tujuan penulisan untuk mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak untuk sistem aplikasi kasir Maju Indonesia di coffee shop yang sekarang itu sedang menjamur, dan kebetulan di beberapa coffee shop, bahkan banyak coffee shop itu menggunakan aplikasi kasir seperti Maju Indonesia ini. Dan sistem ini sangat sering digunakan untuk mengelola transaksi jualan di coffee shop. Lalu untuk lingkup masalah yang ada pada laporan SKPL kami itu mencakup semua fungsi dan fitur yang diperoleh untuk sistem kasir di coffee shop. Dan sistem pada Maju Indonesia itu tidak akan mencakup fitur-fitur yang tidak relevan. Jadi ketika sudah terbuatnya aplikasi Maju Indonesia ini, di dalamnya itu hanya berisikan fitur-fitur yang berfokus pada penjualan saja. Begitu. Ini saya dengan Firdaus Abriel dengan NIM C2155201004 akan menjelaskan aturan penomoran. ID fungsionalnya ada NF1 sampai NF6, dan untuk ID non-fungsionalnya NF7 sampai NF14. Untuk ID aktor ada AA1 dan AA2, dan ID definisi use case DU1 sampai DU4. Dan deskriptif umum, sistem aplikasi kasir Maju di coffee shop akan memiliki fungsi yaitu mencatat pesanan, menghitung total harga, menerima pembayaran, mencetak struk, dan laporan penjualan. Untuk karakteristik pengguna, di sini kategori penggunanya hanya ada dua, barista dan admin manajemen. Dan untuk tugas barista, mencatat pesanan, menghitung total harga, menerima pembayaran, mencetak struk, dan mengelola laporan penjualan dan pembelian di coffee shop. Untuk tugas admin manajemen, mengelola laporan penjualan dan pembelian di coffee shop, mengupload dan mengupdate data di coffee shop. Untuk hak akses ke aplikasi, barista hanya untuk mengerjakan aktivitas tugas yang diberikan, dan admin manajemen sama seperti dengannya barista, itu hanya untuk mengerjakan aktivitas tugas yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Eka Septiandi dengan NIM C2255201069. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi lingkup operasi. Yang pertama ada hardware. Hardware itu terdiri dari komputer, printer, cash drawer, sama barcode scanner. Yang kedua ada software. Software itu terdiri dari aplikasi kasir Mojo, sistem operasi, sama web browser. Terus ada layanan cloud. Layanan cloud itu terdiri dari Majo Cloud sama tim dukungan cloud. Terus ada persyaratan umum. Persyaratan umum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem operasi Windows 7 atau lebih tinggi, atau Mac OS 10.10 atau lebih tinggi. Terus ada Android 5.0 lebih tinggi atau lebih tinggi. Terus yang kedua, RAM-nya 2 GB atau lebih. Yang ketiga, ruang penyimpanannya 5 GB atau lebih. Koneksi internet yang stabil. Di sini saya Muhammad Ilham Al-Rashid akan lanjutkan untuk antarmuka eksternal. Untuk antarmuka eksternal, aplikasi Maju sudah terintegrasi dengan printer, marketplace, layanan pengiriman, dan sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi. Untuk antarmuka pemakai, jika berbasis komputer atau PC atau laptop, membutuhkan keyboard dan mouse. Jika berbasis tablet Android, hanya cukup dibutuhkan aplikasi kasir Maju saja karena sudah menggunakan teknologi touchscreen. Untuk antarmuka hardware,
dan software. Aplikasi Kasir Maju Indonesia tidak membutuhkan perangkat keras khusus. Untuk dokumentasi API Majo aplikasi Majo ini ada di websitenya yaitu majo.id. Untuk platform Majo Developer ada di website crunchbase.com. Untuk daftar aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dengan Majo juga ada di crunchbase.com. Lalu kebutuhan fungsional NF1, sistem harus memungkinkan barista untuk mencetak pesanan dengan memilih item menu, memasukkan jumlah item, dan memilih pilihan modifikasi. NF2, sistem harus secara otomatis menghitung total harga pesanan berdasarkan harga item menu, jumlah item, dan pilihan modifikasi. NF3, sistem harus memungkinkan barista untuk menerima pembayaran kartu tunai, kartu kredit, atau debit. NF4, sistem harus mencetak struk yang berisi informasi tentang pesanan, termasuk nama item menu, jumlah item, harga item, pilihan modifikasi, total harga, dan metode pembayaran. NF5, sistem harus memungkinkan barista untuk memantau persediaan item menu dan memesan ulang item yang berhabis. NF6, sistem harus menghasilkan laporan penjualan yang menunjukkan data penjualan selama periode waktu tertentu. Lalu untuk diagram use case gambarnya seperti ini. Lalu untuk keterangannya, yaitu untuk aktor ada dua, yaitu yang pertama barista. Aktor dengan role ini mempunyai tugas untuk melakukan login, mengelola data pemesanan, dan mengelola data laporan. Lalu untuk aktor admin manajemen, aktor dengan role ini mempunyai tugas untuk melakukan login, mengelola data laporan, dan mengelola data coffee shop. Lalu untuk untuk keterangan login, barista dan admin manajemen dapat melakukan login dengan cara memasukkan username dan password untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Lalu untuk keterangan mengelola data pemesanan, barista dapat mengakses pengelolaan data pemesanan yang terdiri dari mencatat pesanan, menghitung total harga, menerima pembayaran, dan mencetak struk. Lalu untuk mengelola data laporan, barista dan admin manajemen dapat melakukan pengelolaan data laporan seperti mengelola laporan pembelian dan penjualan. Lalu untuk mengelola data coffee shop, admin manajemen dapat melakukan pengelolaan data coffee shop terdiri dari mengupload data dan mengupdate data. Lalu untuk skenario use case, yang pertama barista melakukan login, lalu sistem menampilkan tampilan login. Lalu barista masukkan username dan password, lalu sistem melakukan validasi username dan password. Setelah itu masuk ke aplikasi, barista menekan pilihan pesanan, reaksi sistem menampilkan nama, harga, dan kuantitas pesanan. Lalu barista menerima, memproses, dan melakukan pentotalan harga pesanan. Sistem lalu menampilkan penerimaan dan memproses pesanan, lalu menampilkan total harga pesanan. Lalu pembeli melakukan pembayaran, sistem menampilkan metode pembayaran, barista mencetak struk, lalu sistem memproses pencetakan struk melalui aplikasi ke printer. Untuk skenario alternatifnya, barista melakukan login, sistem menampilkan tampilan login, barista memasukkan username dan password yang tidak valid, lalu sistem melakukan validasi data username dan password tidak valid, lalu sistem melempar kembali ke tampilan login, lalu barista memasukkan username dan password yang valid, sistem melakukan validasi data username dan password valid, lalu masuk ke aplikasi, barista menekan pilihan pesanan, lalu sistem menampilkan nama, harga, dan kuantitas pesanan habis. Lalu transaksi tidak dapat dilakukan, lalu sistem kembali ke menu pesanan. Lalu untuk aksi admin manajemen, yang pertama admin melakukan login, lalu sistem menampilkan tampilan login, admin memasukkan username dan password, sistem melakukan validasi data username dan password, lalu masuk ke tampilan aplikasi. Lalu admin menekan pilihan laporan pembelian, sistem menampilkan laporan pembelian, admin menekan tombol kembali, lalu sistem menampilkan tampilan awal aplikasi, admin menekan tombol update data coffee shop, lalu sistem menampilkan form update data coffee shop, lalu admin update data coffee shop, sistem memberikan notifikasi data berhasil diupdate, lalu kembali ke tampilan awal, admin menekan tombol update data coffee shop, sistem menampilkan form upload data coffee shop, lalu admin upload data coffee shop,
Sistem memberikan notifikasi data berhasil diupdate, lalu kembali ke tampilan awal. Untuk skenario alternatifnya, admin lakukan login, sistem menampilkan tampilan login, admin masukkan username dan password, sistem melakukan validasi data username dan password. Lalu sistem kembali masuk ke tampilan awal aplikasi. Admin menekan pilihan laporan pembelian, sistem menampilkan laporan pembelian, admin tekan tombol kembali, sistem kembali ke menampilkan tampilan awal aplikasi, lalu admin menekan pilihan laporan penjualan, sistem menampilkan laporan penjualan, admin menekan tombol kembali, lalu aplikasi kembali ke tampilan awal, admin menekan tombol data update coffee shop lalu sistem menampilkan from update data, lalu admin melakukan update data coffee shop tapi tidak lengkap. Lalu sistem menampilkan notifikasi data gagal diupdate, lalu kembali ke tampilan awal, admin menekan tombol upload data coffee shop, sistem menampilkan form upload data coffee shop, lalu admin upload data coffee shop tetapi tidak lengkap. Sistem memberikan notifikasi bahwa data gagal diupdate, lalu kembali ke tampilan awal. Untuk kebutuhan non-fungsional, lalu lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Untuk NF7, pertama ergonomi. Aplikasi Kasir Maju Indonesia mudah digunakan dan dipahami penggunaannya oleh barista. Lalu NF8 availability, aplikasi Kasir Maju dapat diakses melalui aplikasi yang terbaru. Lalu NF9 security, aplikasi Kasir Maju Indonesia aman dan dapat diandalkan. NF10 portability, barista dapat login sebagai kasir di coffee shop menggunakan tablet Android. Admin manajemen dapat login sebagai pengelola data coffee shop menggunakan komputer PC atau laptop. NF11 memori, aplikasi Kasir Maju Indonesia tidak memperhitungkan kapasitas memori internal jika krisis. NF12 response time, aplikasi Kasir Maju Indonesia akan berhenti beroperasi jika shift barista telah selesai. NF13 safety, aplikasi Kasir Maju Indonesia sudah dijaminkan tidak berbahaya bagi keselamatan manusia. Lalu NF14 reliability, jika barista melakukan kesalahan dalam menginput data barang maka akan berakibat fatal pada laporan penjualan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Saputra dengan NIM C2255201055. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya. Di sini kita masuk ke dalam batasan perancangan. Batasan perancangan terbagi atas 3 batasan, yaitu batasan fitur, batasan teknis, dan batasan lainnya. Masuk ke dalam batasan fitur, tipe bisnis Majo lebih cocok untuk bisnis retail, F&B, dan franchise. Fitur-fiturnya mungkin tidak ideal untuk jenis usaha lain seperti manufaktur atau jasa profesional. Skala bisnis, Majo mungkin tidak ideal untuk bisnis berskala besar dengan kebutuhan kompleks. Solusinya mungkin lebih cocok untuk usaha kecil dan menengah. Yang terakhir yaitu fitur integrasi. Integrasi dengan platform lain seperti marketplace atau software akuntansi mungkin terbatas. Kita masuk ke dalam batasan teknis. Batasan teknis, konektivitas internet. Aplikasi Majo memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik. Penggunaan offline-nya terbatas. Perangkat keras, aplikasi ini mungkin tidak kompatibel dengan semua perangkat keras seperti tablet atau smartphone lama. Yang terakhir yaitu kustomisasi. Opsi kustomisasi, tampilan, dan fungsionalitas aplikasi mungkin terbatas. Dan terakhir kita masuk ke batasan lainnya. Harga, biaya berlangganan Majo dapat bervariasi tergantung pada paket yang dipilih dan kebutuhan bisnis. Dan terakhir yaitu dukungan pelanggan. Dukungan pelanggan mungkin terbatas pada jam kerja tertentu atau melalui saluran tertentu. Setelah itu kita masuk ke dalam kerunutan atau reusability. Di slide selanjutnya, kita dipaparkan sebuah tabel yang berisikan detail waktu transaksi, nomor transaksi, item yang dibeli, harga, metode pembayaran, dan informasi pelanggan. Tabel ini merupakan contoh sebuah kasus di mana aplikasi Kasir Maju Indonesia digunakan di sebuah kafe. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Sekian. Saya akan melanjutkan ringkasan kebutuhan. Untuk fungsional, sistem
harus memungkinkan barista untuk mencetak pesanan dengan memilih item menu, memasukkan jumlah item, dan memilih pilihan modifikasi. Sistem harus secara otomatis menghitung total harga pesanan berdasarkan harga item menu, jumlah item, dan pilihan modifikasi. Sistem harus memungkinkan barista untuk menerima pembayaran tunai, kartu kredit, atau debit. Untuk non-fungsional, aplikasi Kasir Maju Indonesia mudah digunakan dan dipahami penggunanya oleh barista. Aplikasi Kasir Maju Indonesia dapat diakses melalui aplikasi yang terbaru. Aplikasi Kasir Maju Indonesia aman dan dapat diandalkan. Barista dapat login sebagai kasir di coffee shop menggunakan tablet, Android. Admin manajemen dapat login sebagai pengelola data coffee shop menggunakan komputer PC atau laptop. Kebutuhan fungsional. Untuk kebutuhan fungsional NF1, sistem harus memungkinkan barista untuk mencatat pesanan dengan memilih item menu, memasukkan jumlah item, dan memilih pilihan modifikasi. NF2, sistem harus secara otomatis menghitung total harga pesanan berdasarkan harga item menu, jumlah item, dan pilihan modifikasi. NF3, sistem harus memungkinkan barista untuk menerima pembayaran tunai, kartu kredit, atau debit. NF4, sistem harus mencetak struk yang berisi informasi tentang pesanan, masuk nama item menu, jumlah item, harga item, pilihan modifikasi, total harga, dan metode pembayaran. NF5, sistem harus memungkinkan barista untuk memantau persediaan item menu dan memesan ulang item yang hampir habis. NF6, sistem harus menghasilkan laporan penjualan yang menunjukkan data penjualan selama periode waktu tertentu. Untuk kebutuhan non-fungsional, aplikasi Kasir Maju mudah digunakan dan dipahami penggunanya oleh barista. NF8, aplikasi Kasir Maju dapat diakses melalui aplikasi yang terbaru. NF9, aplikasi Kasir Maju Indonesia aman dan dapat diandalkan. NF10, barista dapat login sebagai kasir di coffee shop menggunakan tablet Android. Admin manajemen dapat login sebagai pengelola data coffee shop menggunakan komputer PC atau laptop. NF11, aplikasi Kasir Maju Indonesia tidak memperhitungkan kapasitas memori internal jika krisis. NF12, aplikasi Kasir Maju Indonesia akan berhenti beroperasi jika shift barista telah selesai. NF13, aplikasi Kasir Maju Indonesia sudah dijaminkan tidak berbahaya bagi keselamatan manusia. NF14, jika barista melakukan kesalahan dalam menginput data barang, maka akan berakibat fatal pada laporan penjualan. Sekian presentasi dari laporan SKPL kami yang telah kami jadikan presentasi, dan kami harap presentasi laporan SKPL ini dapat menjadi acuan kepada teman-teman yang lain atau mahasiswa yang lain, atau mungkin kepada dosen-dosen yang lain juga jika tertarik kepada kasus seperti ini tentang bisnis coffee shop yang menggunakan aplikasi kasir sebagai tumpuan utama di bagian penulisan pengkasiran untuk penjualan, untuk mereka mencatat pembelian dan juga pengeluaran barang dan segala macamnya. Dan kami harap juga ini dapat menjadi acuan kepada kita sesama mahasiswa juga untuk dapat terinspirasi membuat aplikasi yang lebih mutakhir lagi di dalam lingkup penjualan ini, terlebih lagi pada aplikasi kasir di coffee shop. Sekian dan terima kasih.